Tidak perlu jadi Islam untuk bela Palestina. Kau jadi manusia saja. Kau manusia bukan? Kau manusia bukan? Hari ini judulnya, temanya adalah Palestina adalah tanah yang dijanjikan kepada umat Islam. Mungkin Anda yang para tuan guru jamaah sholat maghrib yang disayangkan dan diberkahi Allah, ada yang sudah dapat gambar seperti itunya, undangannya tuh ada temanya, betul? Ada ya, temanya kita bicara tanah Palestina. Muslimin wal muslimah rahimakallah, tuan dan puan guru, ustadz wal ustazah, jamaah sholat maghrib yang disayangin dan diberkahi Allah. Lagi ramai ini ngomong apa-apa semua ngomong Palestina. Dan begitu banyak, pelan-pelan, begitu banyak orang yang tiba-tiba jadi ahli Timur Tengah. Rasanya saya menggetok. Ngomong udah salah, yakin gitu. Naluri debt collector Ambon itu timbul dengan sendirinya gitu, timbul gitu. Ini orang udah nggak tahu apa-apa, so tahu ngomong di TV nasional lagi. Apa sih ini? Lagi rame tiba-tiba jadi ahli Palestina. Ya. Dan yang paling menyakitkan hati saya, membuat saya maaf nih, minta maaf ya jamiah. Minta maaf kayak nama sungguh minta maaf. Ada orang muslim tapi belanya Zionis. Muslim lalu menyebarkannya lewat YouTube, TikTok. Ada emak-emak umurnya mungkin udah sepuh ya. Lalu dia bilang dengan gaya ngomong dari Sumatera Barat. Lalu pakai mukena warna hijau tapi ada ikat kepalanya di sini kuning. Dia bilang, umat Islam gimana? Kita sebagai umat Islam diajarkan dari kecil untuk membenci Israel. Itu tanah milik dia. Baca surat Al-An'am ayat 84. Saya ini lagi di dalam masjid mau ngaji. Aduh, udah tua aja. Mana ada tanah itu buat Israel? Mana ada? Ustadz Kay malu nanti. Surat Al-Maidah aja 21 bilang tanah itu untuk Israel. Baca sampai 26, jangan cuma stop di 21. Baca sampai 26. Tanah itu dijanjikan untuk Israel. Betul. Tapi orang Israel nggak mau masuk untuk mengambil tanah itu. Malah mengatakan, ya Musa, masuklah ke sana engkau berperang bersama Tuhanmu. Kalau engkau menang baru kita masuk. Kurang ajar nggak tuh? Dari zaman dulu mereka udah kurang ajar. Dan lebih menyakitkan lagi, ada banyak orang yang mengaku muslim tapi kurang ajar. Dengan menyakiti hati saudaranya. Dengan mengucapkan, jangan terlalu semangat membela Palestina, jangan terlalu semangat. Punya reputasi yang tinggi di bumi Indonesia ini. Marah Ustadz Kay, iya. Allah, ya Allah, untung aku tidak diizinkan pada saat beliau ngomong begitu saya ada di depannya. Maaf ya, maaf, jangan marah, jangan marah. Kalau pada saat beliau lagi bicara gitu saya ada di depannya, saya samperin, saya tonjok. Wallahi saya tonjok. Nggak perlu ajak debat orang kayak begini. Populer, terkenal di Republik ini, punya jabatan yang tinggi di dalam Islam, tapi bilang begitu. Jangan terlalu semangat membantu Palestina. Kamu tidak tahu, Hamas dan Fatah itu gontok-gontokan. Apa hubungannya? Sumbanganmu belum tentu sampai di Palestina. Apa hubungannya? Saya mau bilang kepada tuan guruku yang aku muliakan, ustazah, puan guruku yang disayangin dan diberkahi Allah. Dengar baik-baik sebelum saya mulai. Masalahnya bukan sumbangan kita nyampe apa enggak. Saya mau bilang sekarang, kalau lu gak mau nyumbang, diam. Udah gak nyumbang lu ngocel. Masalahnya bukan sumbangan itu tiba di Palestina atau tidak. Masalahnya adalah, lu mau nyumbang gak? Lu manusia bukan? Tidak perlu jadi Islam untuk membela Palestina. Antum manusia bukan? Tidak perlu jadi Islam untuk mendukung kebenaran Palestina. Tidak perlu. Antum manusia bukan? Itu aja tolak ukurnya.
Masalahnya bukan nyampe atau tidak bantuan kita. Antum mau nyumbang gak? Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di tengah api yang besar, yang nama api itu diabadikan oleh sejarah Yahudi sendiri menjadi nama Ur Kasdim. Ur artinya api, Or. Fayehi Or. Terang, api membakar. Ur di tanah Kasdim. Api di tanah Kasdim, Kaldea. Sekarang ini Irak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar, dan apa yang terjadi? Seekor burung pipit yang kecil membawa setetes air di mulutnya turun ke arah api itu. Lalu cicak berkata kepada burung itu, ngapain bawa air? Kamu gila atau bodoh sekali, tolol. Nggak bakalan bisa memadamkan api. Lalu burung itu bilang apa? Aku tahu air ini tidak mampu memadamkan api. Tapi setidak-tidaknya Allah tahu aku di pihak siapa. Yuk kita lihat hati kita yuk hari ini. Yuk. Memang sumbangan kita cuma 1.000 rupiah. Memang sumbangan kita cuma beberapa baju bekas. Memang sumbangan kita itu hanya cukup untuk membeli 3 atau 4 galon air di sana, yang kita titipkan misalnya kepada Ustadz Bahtiar atau Ustadz Umar Maka atau siapapun lah, terserah lah Anda mau pilih lembaga mana. Titip sama Syekh Farid Al-Kaf, terserah siapa saja, terserah. Walaupun kecil, bukan itu masalahnya. Masalahnya Allah melihat kita ada di posisi siapa sekarang. Antum ada di mana? Kainama ada di mana? Kita tunjukkan sama orang itu. Kita ada di posisi mana? Ketika kita tidak malu mengatakan, kita punya saudara di Aqsa, kita punya saudara di Gaza, kita punya saudara di Asdod, kita punya saudara di Askelon, kita punya saudara di Erkon, kita punya saudara di Hebron, kita punya saudara di Karmel, kita punya saudara di Al-Quds, kita punya saudara di Haifa, kita punya saudara di Dila, kita punya saudara di Ramallah, kita punya saudara di Rafah. Kita tidak malu bilang begitu. Kita tidak malu berusaha untuk dari hal yang kecil. Tidak belanja di tenan-tenan makanan yang mendukung Zionis itu beli peluru buat membunuh saudara kita di sana. Minimal nggak beli burger lah. Kayak nama hampir aja tuh nyebutin. Kita beli roti, istri kita suruh bikin burger di rumah bisa. Kalau timbang burger, kalau hanya burger, ngapain ke tempat dia? Tapi uang hasil pembelian burger yang kita makan itu, uangnya dibeliin pelor buat nembakin saudara kita tuh. Anak kecil kita ada yang mati, kepalanya sisa separuh tahu di Gaza. Bela Zionis, saya marah sekali. Saya pernah di sana. Pada saat itu saya belum Islam. Bahkan ketika saya di sana sebelum Islam, saya sudah sakit hati sama Zionis. Apalagi sekarang saya sudah bersyahadat. Muslimin wal muslimah, udahlah. Jangan jadi orang yang jahatnya melebihi Zionis. Siapa orang yang jahatnya melebihi Zionis? Orang Islam yang menjelek-jelekan saudaranya Palestina. Tuh. Nggak tahu Hamas aja lu bilang. Hamas itu bertolak belakang dengan Fatah dari Hong Kong. Hamas tidak disukai oleh masyarakat Palestina. Kasih tahu saya. Duduk sini sama saya ngobrol. Lu pernah tinggal di mana? Maaf ya. Lu waktu di sana tinggal di mana? Yuk ngobrol sama gue yuk. Waktu di sana lu makannya di warung mana? Wih, saya paling gini ya, karena orang berbahaya itu gini. Ustazi dan ustazah, maaf, jangan marah. Saya minta maaf. Kok panas sekali? Iya, karena makin kesini makin banyak muslim yang tiba-tiba ngomong dia mendukung Israel. Nggak masuk akal. Ya Allah Rabbi Karim, ini apa? Lalu mulai mencari tahu, mengundang ini. Nggak perlu ngundang-undang orang untuk
tahu Israel. Yang penting gini, seperti burung pipit tadi. Seperti kisah burung pipit tadi. Antum ada di pihak mana sekarang? Yuk kita lihat aja yuk. Ayo, kasih lihat aja yuk. Nggak perlu kita tahu sejarah. Kalau gua bongkar sejarah lu malu. Yang ngomong, Kainama itu ngebelain Palestina. Kita tahu dulu dari sejarahnya. Baik, lu duduk sama gua yuk. Lu duduk sini. Kita buka, lu tahu apa tentang Palestina? Lu tahu apa tentang Veleshet? H2283. Apa itu H2283? Lu nggak tahu H2283, jangan ngomong Palestina sama gua. Anda tidak tahu H2283, jangan ngomong Palestina sama Kainama. H2283 lu nggak tahu, lu sok tahu. Rumah sakit Indonesia itu menyimpan teroris. Gua mau lempar rasanya benar. Ayo, ada nggak di sini yang orang ngomong gitu? Gua lempar. Nggak peduli umurnya lebih tua dari saya lempar sekarang. Pakai ituan gulungan kabel saya lempar. Rumah sakit Indonesia itu dibangun dengan darah dan air mata. Kok berani ada umat muslim bilang itu ada gorong-gorong? Lu pernah bareng-bareng gak sama Syekh Farid Alkaf? Kita turun sampai ke bawah, tinggal 1 bulan di sana, di tengah dangdung orang di sana. Pernah nggak? Yang menyakitkan itu orang Islam yang ngomong, Ustaz, sakit saya bener. Sakit saya, beneran. Wallahi, sakit hati saya. Karena waktu saya di sana dan tahu tentang Palestina, saya belum Islam. Tapi saya sudah jatuh cinta dan cinta sama Palestina gitu loh. Karena orang Yahudi pun cinta sama Palestina. Tuan guru yang mulia Ustadz wal Ustazah, apa itu Palestina? Kita mulai ya. Kita mulai nih. Ya. Tanah Palestina, Ustadz Ipung bikin judul gimana Ustadz? Afwan Wasif. Tanah Palestina, tanah yang dijanjikan untuk umat Islam. Ustadz kayak gimana sih? Umat Islam itu baru ada tahun 611 Masehi, betul? Saya ulang. Ustazah yang mulia, afwan, Ustadz, gini. Rasulullah lahir menurut hitungan Masehi, yuk pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah lahirnya tahun 571 Masehi, betul? Rasulullah menerima risalah kenabian pewahyuan di Goa Hiro ketika beliau berusia 40 tahun, betul? Berarti kurang lebih kenabian itu terjadi kepada Rasulullah tahun 611 Masehi, betul? 611 Masehi. Bagaimana mungkin Kainama bilang tanah Palestina itu dijanjikan untuk orang Islam? Tanah Palestina sudah ada sebelum Rasulullah, benar? Berarti Islam belum ada. Ini yang Ustadz K mau bilang. Kainama mau bilang apa? Kainama mau bilang apa? Tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman Islam. Ya, untuk orang-orang yang beriman Islam. Kenapa? Karena semua tulisan di dalam, supaya semuanya dengar, supaya berhenti jadi so tahu. Berhenti ya jadi so tahu. Berhenti. Kalau nggak tahu diam. Ada 2 orang anak yang ngomong di podcastnya, di rekaman videonya Bang Onim. Kalau tahu Bang Onim, alhamdulillah dia nggak mau pulang. Tapi pemerintah merayu dia, perwakilan Republik Indonesia di sana merayu dia agar dia bisa pulang. Itu orang nggak mau pulang, udah jedar-jeder. Beliau naik mobil nih, merinding tuh. Beliau naik mobil Bang Onim, istri anak di belakang. Salawat, di belakang beliau ada mobil juga. Boom, dibom sama Zionis. Takut? Enggak.
Enggak. Malah nggak mau pulang. Akhi Husain, kecil, kurus, orang nggak pakai kacamata. Malah dia bilang, yang lain aja pulang. Saya enggak, saya di sini. Namanya Akhi Husain. Tapi akhirnya pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Yordan berhasil merayu beliau pulang bersama istri dan anak-anak ke Indonesia. Istrinya orang sana. Nggak mau pulang, akhirnya pulang. Alhamdulillah, rayuan dari Konjen Konsulat Jenderal berhasil dan beliau alhamdulillah pulang. Berhenti so tahu dan berhenti menjadi orang yang berbahaya. Begini, jika ada orang yang bilang begini, non muslim ya, maaf ya, dengan segala rasa cinta ya, orang non muslim bilang kami mendukung Israel, wajar, kita udah tahu. Sekali lagi kita udah tahu. Laqad kafaro, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Allah. Kafaro, wajar dia bela Israel, wajar ya. Oke. Ada lagi yang gini, aku membela Palestina, jelas. Nah yang bahaya itu yang bilang gini nih, ini orang yang paling jahat dan berbahaya. Udahlah, kita nggak usah repot urusan Palestina. Kita urus di sini aja hidup kita. Hidup buat bayar sekolah aja masih susah, bayar listrik masih susah, bensin aja masih susah kita. Udahlah, nggak usah ikut-ikut itu masalah Palestina. Biarkan saja itu masalah Palestina. Kita dengan masalah kita. Ini orang paling jahat ini. Ini orang paling berbahaya ini. Hati-hati, ini lagi banyak model begini nih. Tidak mau tahu masalah Palestina, tidak mendukung Zionis, tidak mendukung Palestina, mengajak orang untuk tidak mau tahu masalah Palestina. Ini lebih jahat. Jangan jadi orang suam-suam kuku. Masa kita kalah sama burung pipit? Burung pipit aja berani bilang. Burung pipit berani bilang apa? Paling tidak Allah tahu di mana aku posisinya. Aku berada di posisinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita bisa bilang nggak? Aku berada di posisi saudaraku orang Palestina Muslim. Berani nggak? Itu bos. Ketika kita bicara sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan Palestina, itu sebaiknya didukung dengan data. Karena zaman sekarang nggak berani ngomong tanpa data. Ya, harus dengan data ya. Kenapa Ustadznya selalu Google? Google itu bisa dilihat oleh orang banyak, benar? Tidak sulit kalau Ustadz kayak bilang cari buku ini, belum tentu semua orang punya buku tersebut. Dan kalaupun ingin membeli mungkin mahal dan tidak dijual di Indonesia, benar? Jadi kita mulai dari sini. Kenapa Ustadz Ipung berani memberikan tema Tanah Palestina itu diberikan Allah untuk umat Islam. Perhatikan ini. Ada satu kitab namanya Tanah. Torah Nevi'im Ketuvim. Kitabnya orang Yahudi yang dicuri. Ustadz kayak kasar, biarin ya udah kelamaan kita ngomong soal halus-halus tapi kita ditekan terus. Ya, kebenaran memang pahit saudara ya. Darah itu merah jenderal ya. Cincau itu hijau jenderal. Cilok itu enak jenderal. Saya makan bakso Malang, nggak ada mie-nya Ustaz kemarin. Saya itu paling kurang suka bakso, tapi kemarin begitu kena bakso Malang di mana itu di Cak apa gitu namanya itu di Malang. Wah, Ustadz Ipung sampai, Ustadz K, ini doyan apa lapar? Nambah 2 kali saya. Sadisme. Dari mana ya? Kita mulai dari sini aja. Strong Concordance Yerusalem. Ustadz K apa sih ini? H3389. Ini Ustadz K apa? Begini. Ada kitab yang namanya Tanah. Pertama kali mulai penulisannya, pelan-pelan ya ikutin ya. Ada kitab yang namanya Tanah, TNKH. Kitab ini pertama kali penulisannya itu tahun 1300 sebelum Masehi.
sebelum Masehi. Sekali lagi, sebelum Masehi 1300. Baru selesai 300 sebelum Masehi. Sekali lagi, awal ditulis tahun 1300 sebelum Masehi, selesai jadi buku, jadi gulungan yang namanya TNKH Scroll. Bentuknya bukan buku, tapi bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini. Ini butuh waktu 1000 tahun untuk orang-orang Yahudi menyusun dari nabi satu ke nabi berikutnya, ke nabi berikutnya, dimulai dari penulisan pertama namanya kitab Bereshit, Sefer Ehad, artinya kitab Bereshit, buku 1, pasal 1, ayat 1. Itu tahun 1300 sebelum Masehi. Selesai jadi begini nih, tahun 300 sebelum Masehi. Nah, di sini setiap hurufnya, setiap kata itu dikasih nomor. Sekali lagi, setiap kata itu hebatnya tuh mereka. Dikasih nomor. Nomor itu untuk melihat arti dari awal, dari zaman Doe, Loe, bukan dulu. Doe, Loe. Artinya lebih daripada dulu. Zaman Doe, Loe. Ada kan tulisan gitu ya? Jarum, DJ, DJARUM. Bacanya jarum. Kaca, KATJA. Kaca ya. Belum ada huruf C dulu. Jalan-jalan, dejalan gitu kan. Tulisannya pakai huruf D. Dejalan. Oke, sudah ya. Nah, huruf kata ini ada satu kata yang diberi angka 3389, yaitu kata Yerushalaim. Yerushalaim. Yaru dari kata ayir atau kota, Shalaim artinya shalom, damai sejahtera. Tulisannya begini huruf Ibraninya. Bacanya Yerushalaim. Ini mim belakang. Yerusalem. Nah, Yerusalem ini sudah dikenal di sini nih, yang tadi saya bilang, 3 kecepatan enggak? Baik. Kata ini, kata Yerusalem ini sudah dikenal di kitab yang 300 sebelum Masehi ini, sudah ada kata Yerusalem. Di mana itu dan kota milik siapa itu? Yuk kita baca yuk. Bukan Al-Quran yang bilang, bukan orang Islam yang bilang, ini para rabai yang menyusun setiap angka-angka ini. Yuk kita bawa. Ikutin ya. Jadi supaya dicek Ustadz Kainama itu ngomong bohong apa enggak. Ikutin caranya. Di blog itu, lalu dipastekan di, mari kita baca. Yerusalem. Ada imnya ya. Jarang bacanya Yerusalem. Ganda mengacu pada 2 bukit utamanya, menunjuk sebenarnya setidaknya dari bacaan sebelumnya tampaknya adalah H33 ini kalimat kata juga, nomor untuk kata. 3390 mungkin dari passive participle of, 3384 dan 799 didirikan dengan damai Yerusalem. Ini nih tolong baca Tuan Guruku yang mulia. Gedein biar puas. Gedein biar puas, biar ada yang so tahu dukung Zion tuh. Nah, tuh. (300 sebelum Masehi. 300 sebelum Masehi, Tuan Guruku sayang yang mulia. Maka itu kalau ada yang dukung Palestina, Zionis, ini pakai kabel saya lempar. Serius, ada nggak? Ada nggak? So tahu itu tanah Israel. Kayak emak-emak yang di TikTok tuh yang pakai mukena terus ada ikat kepala kuning tuh.
Dari Sumatera Barat. Ada nggak dia di sini? Sini gue lempar. Biar udah tua juga, gue nggak peduli. Gue udah nggak hormat sama orang tua kayak gitu. Ada nggak yang namanya Buya itu yang bilang katanya itu tanah Israel? Sini suruh kesini tuh orang, gue lempar pakai kabel, benar. Serius. Atau dia ada yang kenal sama dia, yang namanya Buya itu bilang, Kainama bilang, mau dilempar gitu. Pakai larang-larang orang nyumbang ke Palestina. Ada yang ngikutin dia nggak? Duduk sini sama gua cerita tentang Palestina. Ayo. Lanjut ya. Ini didorong oleh rasa sebel gitu. Kok tega gitu? Orang yang punya gelar Islam tinggi, saudara-saudaranya, Ustadz, di sana itu udah bukan dibantai, tahu? Sudah bukan dibunuh, dibantai, tahu? Enggak, ini kan yang memulai Hamas, pala lu bawa menyan. Maaf, jangan marah. Itu yang mulai Hamas duluan. 7 Oktober, Sabat besar, Pondok Daun. Lu ngerti Pondok Daun juga enggak. Itu Sukot. Orang Yahudi bilang hari raya Sukot. Mereka sudah injak-injak Aqsa, Ustadz. 8 orang mati 8 hari sebelum tanggal 7. 2 diantaranya anak-anak. Ditembak lagi sholat asar. Mereka mau tiup itu di dalam Aqsa. Gimana kamu? Yang mulai Hamas. Mereka tembak orang Palestina lagi sholat asar di Aqsa. Tanggal 7 Oktober itu Sabat. Ngapain mereka joget-joget telanjang itu konser? Seharusnya orang Yahudi bersyukur ada Hamas. Tanggal 7 itu Sabat. Mereka suruh di dalam rumah. Bahkan nyalain listrik aja gak boleh. Puasa 24 hours. Saya paling gak habis pikir sama Muslim belain Zionis. Yang mulai Hamas. Itu namanya Sukot, perayaan hari raya Pondok Daun. Semua totalnya 13 hari. 8 hari dunia mulai dengan membakar-bakaran di depan Aqsa. Orang sholat asar diusir. Ditembak 8 orang mati, 2 diantaranya anak-anak. Hamas yang mulai duluan. 70 tahun orang Palestina itu dirampok tanahnya. Dibunuh anak-anaknya perempuan itu sama 10 polisi IDF. Diinjak di aspal sampai meninggal. Pernah dengar nggak? Di Hebron. Pernah dengar nggak? Anak perempuan usia 12 tahun diinjak-injak mukanya di aspal sama IDF. 10 orang mati itu anak. Terus kamu membela itu ya? Zionis. Kartu mati. Tidak perlu jadi Islam untuk bela Palestina. Kau jadi manusia saja. Kau manusia bukan. Bantuan air bersih dari Indonesia dibom di Rafah. Air bersih. Salah apa air bersih? Begitu mau masuk untuk Palestina dibom. Masa gak denger itu? Air galon, mobil bawa galon dibom di Rafah. Akhirnya pemerintah kita yang diwakili oleh Rumah Sakit Mercy beli lagi. Biar ambil yang masih bagus, bawa masuk ke Gaza. Sisanya kita beli lagi. Jadi uang kita tuh banyak habis buat beli air. Karena di sana orang udah minum dari air di astagfirullah. Di got, Ustaz. Terus pakai mau bilang bantuan kita nggak nyampe. Yang ngomong bergelar doktor Muslim. Ada yang kenal nggak? Bawa di kabel, lemparin ke mukanya. Tega banget ngomong gitu. Tega banget. Ya Allah, Rabbi Karim. Kok tega ya? Saya aja yang tidak lahir Islam, terbakar hati saya gitu. Ini yang lahir dari lahir Islam, malah melarang sesudahnya Islam, membuat hati sesudahnya Islam tuh galau. Kita kembali lagi. Palestina itu udah ada dari tahun Doeloe.
Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Ya, yuk. Kalau ada yang masih begitu, ketemu sama Ustadz Kiai dulu yuk. Kita baca ini yuk. Yang sok tahu yuk kita baca ini yuk. Yuk kita baca yuk, bukan yang bahasa Inggrisnya yuk, yang ini yuk. Yuk. Nah, ini yang ini nih. Yang ininya nih, yuk baca. Bisa? Yang ngomong-ngomong tentang Palestina itu punya Israel. Ini baca ininya. Faihi Abram ben Tis'im sanah tahun. Fateshah Shanim Fayera Adonai El Abram Fayomer Elaif Ani El Ad Hit Halecha. Yuk baca yuk bareng-bareng yuk. Nggak gitu aja. Ustadz Ke sombong banget. Bukan sombong, sebel Ustadz Ke. Lu kagak tahu Hebrew, lu nggak tahu Torah, lu nggak tahu Nevi'im, lu nggak tahu Ketuvim, ngomong tentang Palestina, bilang itu tanah milik Israel. Coba bayangkan, gitu loh. Ya. Jadi jangan sok tahu, gitu ya. Yuk kita baca sama-sama aja. Saya undang orang itu, yuk kita baca ini bareng-bareng gitu. Jadi biar nggak puyeng, ya. Ya enggak? Eloah mitaman yabo fehados mihar faran sellah kisah syahaim hodo utehilato meleah haaretz. Apaan sih? Saya mau kasih lihat. Tadi kan udah. Yerusalem itu sejak tahun Doeloe 300 sebelum Masehi. Doeloe itu adalah ibu kota Pales. Jangan so tahu. Kartu mati. Masih tetap aja Yerusalem punya Israel. Lempar. Ini yang ngomong siapa? Rabai, tahu Rabai? Ini anak kasih lihat Rabai. Rabai itu kayak gimana sih Rabai? Rabai itu kayak gimana sih Rabai? Ini yang mukanya kayak begini nih. Nah, tuh. Yang kayak gini-gini nih. Ini yang kayak gini-gini nih. Nah, ini para Rabai nih. Mereka yang bilang. Mereka bilang apa? Ya udah kita urutin satu-satu. Ini yang kain nama, tampilkan itu. Ini nih yang ngomong nih. Ini orang bersunat, nggak makan daging babi, nggak makan guguk rica-rica, nggak minum khamar di hitan, bukan ibadahnya hari Minggu, nggak nyanyi-nyanyi, sholat. Nih. Ini saya bukain satu-satu. Informasi tentang Palestina dari orang-orang seperti ini nih. Ngerti ya? Bukan dari kain nama aja. Oke, kita tadi sudah, mana dia? Ini kita udah tahu. 300 tahun sebelum Masehi Doeloe, Yerusalem sudah diakui sebagai ibu kota. Saya nggak butuh yang kayak di TV bawa koin. Sudah ada 1929. Aduh, udah 19-an. Gua nggak main. Kain nama sombong biar udah hitam sombong. Gua nggak main yang tahun 1900-an, nggak main. 1934 ketika masuk orang-orang dari Eropa itu, saya nggak main yang itu. Saya nggak main tahun 1900, enggak. Saya main tahun 300 sebelum Masehi. Orang mulai mikir, kayak nama sombong. Oh iya dong, udah hitam nggak sombong, siapa yang mau muji Ustaz? Ya kita puji sendirilah. Orang nggak ada yang mau puji kita. Mami saya udah meninggal soalnya. Biasanya dia yang puji saya. Papi saya juga udah meninggal. Biasanya papi yang puji, aduh anakku ini ganteng. Cuman yang puji saya udah meninggal. Jadi saya sekarang puji diri sendiri lah. Ya kan? Habis gak ada yang muji. Ibu kotanya namanya Palestina, Yerusalem. Punya Palestina, bukan Israel. Sorry ya. Pergi jauh-jauh. Lalu yang kedua, saya mau bilang ini.
Saya mau bilang ini nih. Siapa itu orang Palestinanya? Gampang aja kok. Dari mana tuh Tuhannya tuh? Tuhannya ada di mana? Yaman itu di mana? Yaman itu tahu di mana? Arab, paling bawah. Yaman. Gampang aja tuh. Tuh. Yaman, Madinah. Gitu aja lah. Yaman sama Madinah kemana? Yaman di mana? Oh ini nih. Nih ya. Yaman itu di sini nih. Yemen, Kizan, Taif, Mekah, Jeddah, Madinah. Tuhannya orang Yahudi itu datang dari Arab. Yang bilang siapa? Ini yang gondrong-gondrong ini. Yang jenggotan bilang. Mereka menyembah Tuhan yang dari mana datangnya? Dari Yaman. Yaman itu di mana? Nih, Arabia, Saudi Arabia. Tuhannya dari mana? Dari Arab, Yaman. Sama berarti Tuhannya orang Yahudi dan Tuhan orang Islam sama. Menyembah Tuhan yang sama. Tapi kenapa mereka nembakin orang-orang Palestina? Yang nembak orang Palestina Muslim bukan pasukannya ini, saya mau bilang. Bukan saya membela mereka. Yang nembak bukan ini. Namanya Zionis. Zionis itu bukan para rabai, bukan. Jangan so tahu. Yang sekarang berperang mencaplok dan mencuri tanah, membunuh orang Muslim Palestina, bukan mereka. Mereka lalu kapan kita perangnya sama? Nanti akhir zaman. Ketika zamannya Al-Mahdi. Muslim sekarang bukan perang sama orang-orang gini, bukan. Zionis yang mengeluarkan ini. Zionislah yang mengeluarkan ini, Ustaz. Ya, sebentar. Zionislah yang mengeluarkan ini. Ini bukan dari Israel. Biru di atas sungai Efrat, tulisannya Eufrat, yang menjadi batas antara tanah Syam atau tanah Palestina dengan negara Iraki, juga Libanon. Betul? Ada negara Libanon? Ada. Irak dibatasi oleh sungai, tulisannya Eufrat, Eufrat. Ya. Yang bawah Sungai Nil. Kok Sungai Nil? Iya. Ini batas lebar bawah Israel yang mau dijajah sekarang sampai Rafah. Rafah itu batas negara antara negara Israel dengan Mesir. Kota perbatasannya namanya Rafah. Kalau dengan Jordan itu pos perbatasannya namanya Allenby. Diambil dari seorang jenderal Inggris yang pernah menaklukkan tanah Yerusalem. Allenby. Jembatan pemeriksaan paspornya namanya jembatannya itu King Hussein Bridge. Jembatan Raja Hussein dari Yordania. Ya. Gitu ya. Syukran Ustaz, syukran. Ya. Nah, ini di tengah ini bintang Daud. Bukan. Tadi siang kita baru ngobrolin ini nih. Saya, Ustadz Ipung, Dani, Ustadz Dani, Kiki, Ustadz Kiki. Ini barusan ngomongin ini. Ini sebetulnya bukan bintang Daud. Nabi Daud alaihissalam yang dikenal oleh orang Yahudi tidak pernah pakai lambang bintang ini. Wallahi. Ini yang bikin siapa? Namanya Theodor Herzl. Theodor, tulisannya Theodor, Theodor Herzl. Dialah pendiri Zionis. Bekerja sama dengan siapa? Keluarga besar Rothschild. Orang Yahudi kaya, pendiri World Bank, yang cita-citanya menjadikan orang Indonesia apa? Maaf, cita-citanya untuk orang Indonesia. Sekali lagi, saya nggak mau ini diedit ya. Cita-cita keluarga besar Rothschild itu
Untuk Indonesia apa? Menjadikan Indonesia debt slavery. Debt slavery. Apa itu debt? Debt itu utang. DEBT. Debt slavery itu apa? Perbudakan. Kita dibuat punya utang dan kita tidak sanggup untuk membayarnya. Sehingga kita jadi budak hutang. Sekarang sudah terjadi. Ayo saya kembalikan. Saya nggak nanya, nggak perlu dijawab. Ke hati kita masing-masing. Debt slavery. Membelanjakan uang negara untuk hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan banget. Tidak prinsipil. Tapi kita harus bayar itu. Tambang kita habis buat bayar utang. Negara kita katanya punya 51% tambang yang di kampung saya tuh. Orang-orang hitam. Kita punya tambang terbesar di dunia. Satu gunung sekarang udah habis ke dalam 4 km. Tadinya itu gunung, Ustaz. Namanya Kartens. Pernah dengar itu? Jaya Wijaya. Kebanggaan. Tanahku. Kampungku orang-orang hitam. Gunung sekarang ke bawah 4 km. Tadinya gunungnya udah nggak ada. Sekarang malah ke bawah 4 km. Di dalamnya ada hotel, ada tempat tidur, ada musola, ada rumah sakit. Di dalam itu. Siapa yang bikin? Ini. Orang Yahudi. Dengan label perusahaan yang tidak dikenal oleh orang Indonesia. Lalu kita dengan bangga bilang kita punya 51% sahamnya dari Hong Kong. Kalau kita punya 18% saja, setiap rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap bulan, setiap warga negara Indonesia di atas 10 tahun umurnya terima 2 juta rupiah. Kalau kita punya 18% saja, padahal itu punya kita. Tapi yang terjadi sekarang, setiap bayi yang baru brojol, lahir, itu sudah punya utang 21 juta, betul? Yang bilang siapa? Ibu negara tercinta Menteri Keuangan. Bahwa setiap bayi yang baru brojol di Republik ini punya utang 21 juta rupiah. Nggak tahu karena apa. Anak-anak kita nih, Mas punya utang mas 21 juta. Bilang Abi suruh bayar. 21 juta. 21 juta. Lelang dakwah. Lukisan Tegal Alang Ubud Bali karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami.